Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Hari ini kita kembali mau datang kepada Tuhan untuk belajar kebenaran daripada firman Tuhan. Sebagai umat milik Tuhan, kebutuhan untuk terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam firman-Nya, bahkan dalam pimpinan rohnya, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Itu sebabnya hari ini kita kembali merendahkan hati, datang di bawah kaki Tuhan, untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, khususnya hari-hari ini yang berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Seperti kita ketahui bahwa setelah beliau bangkit, tidak langsung kembali ke sorga. Alkitab mencatat dalam kurun waktu 40 hari, beliau berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tentu semua ini mempunyai maksud dan tujuan yang teramat sangat penting. Karena sebelum beliau kembali ke sorga, murid-murid akan diberikan satu amanat, satu tugas dan tanggung jawab yang penting untuk melanjutkan misi dan visi Tuhan, memberitakan Injil dan mengajar orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal yang menarik dengan peristiwa kebangkitan Kristus ini adalah pertama-tama ketika beliau sudah bangkit, beliau menampakkan diri kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Dalam Injil Markus pasal yang ke-16, Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-9, di sana dikatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara-saudara sekalian, kenapa pribadi Yesus tidak menampakkan diri kepada para rasul, kepada murid-murid yang selama ini mengikut dan menjadi murid yang dipersiapkan untuk melanjutkan visi misi Tuhan? Misalnya menampakkan diri kepada Petrus, rasul yang seringkali selalu tampil itu. Atau menampakkan diri kepada Rasul Yohanes, rasul yang dekat sekali dengan pribadi Yesus, sampai disebut-sebut rasul kasih. Tapi kenapa justru orang pertama yang melihat kebangkitan Kristus adalah Maria Magdalena? Apa artinya ini? Artinya buat kita bahwa Yesus mempunyai yang namanya hak yang tak terganggu gugat. Hak prerogatif sebagai sosok Tuhan dan Juru Selamat. Kalau di dunia ini saja seorang raja atau seorang presiden punya hak prerogatif, terlebih-lebih pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika beliau menampakkan diri kepada Maria Magdalena, notabene seorang wanita yang kalau mengikuti tradisi Yahudi, sebenarnya wanita itu selalu dipandang lebih rendah daripada pria. Pria itu demikian dominan dibandingkan dengan wanita.
Tetapi di sini pribadi Yesus menyimpang dari tradisi yang sudah berjalan sekian lama. Justru beliau menampakkan diri kepada pertama-tama adalah wanita. Dan ini sekali lagi mengingatkan kita kepada hak istimewanya dari Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan. Yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Itu sebabnya mari kita menghayati dengan benar bahwa Tuhan itu mempunyai hak-hak yang tak terganggu-gugat dalam hidup ini. Bahwa Tuhan mencari orang berdosa itu adalah haknya Tuhan. Bukan mencari orang benar. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik Yesus yang makan bersama dengan Matius dan teman-temannya sebagai satu perjamuan perpisahan karena waktu itu Matius sudah dipanggil dan ikut Tuhan. Orang Farisi ngeritik, wah Yesus makan dengan orang berdosa. Tapi apa jawab Tuhan? Orang sehat tidak perlu tabib, orang sakit perlu. Anak manusia datang bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa. Bahwa Yesus mencari orang berdosa itu haknya daripada Tuhan yang tidak terganggu-gugat oleh apapun. Inilah yang terjadi dengan Maria Magdalena. Ya. Walaupun wanita tetapi menjadi orang pertama yang melihat kebangkitan Kristus. Ketika Maria sudah melihat kebangkitan Kristus, Maria kemudian sesuai perintah Tuhan datang kepada murid-murid dan memberitakan itu. Bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Tapi apa kata Injil Markus pasal 16 ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya yaitu Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Tampaknya para murid ini masih menganggap ya wanita nggak bisa dipercaya. Padahal di sini Maria benar-benar melihat Yesus bangkit dan Maria dipilih untuk yang pertama itu adalah haknya Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan. Mari dalam hidup ini kita tidak bersikap sombong, meninggikan diri, menganggap remeh orang lain. Karena semua manusia di mata Tuhan itu sama. Tuhan tidak pernah membedakan antara si kaya dan si miskin. Tuhan tidak pernah membedakan pria dan wanita. Semua memiliki jiwa roh yang sama dan kesempatan yang sama untuk memperoleh anugerah daripada Tuhan. Dan di sini kita melihat di mana Yesus ingin menunjukkan ya perhatiannya kepada wanita tidak kurang seperti halnya kepada pria. Yang kedua, hidup ini adalah anugerah. Hidup ini semata-mata kemurahan Tuhan. Maria Magdalena mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Karena dikatakan Maria Magdalena ini sosok yang pernah dirasuk oleh 7 setan. Angka 7 itu simbol dari bicara tentang kesempurnaan. Artinya Maria Magdalena di sini dirasuk 7 setan, itu betul-betul dia menjadi seorang yang jahat. Orang yang berdosa, yang demikian jahat. Tetapi anugerah Tuhan itu melampaui segala-galanya. Itu sebabnya Maria dibebaskan oleh Tuhan dari ikatan rasukan 7 setan itu. Maria diselamatkan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan. Dan ini
semata-mata karena anugerah. Hidup ini adalah anugerah. Kita semua menerima anugerah daripada Tuhan. Dan kalau bicara anugerah, itu bukan karena kita memenuhi syarat. Bukan karena siapa kita, ya, latar belakang kita seperti apa. Tidak. Kalau bicara anugerah, ya anugerah semata-mata karena kasih daripada Allah. Di dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Siapapun kita, keselamatan di dalam Kristus adalah pemberian daripada Allah. Melalui pengorbanan Kristus adalah anugerah daripada Allah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak. Justru sebaliknya, kita sebenarnya tidak layak. Tapi kasih Allah melampaui segala-galanya. Dan korbannya Kristus mendatangkan anugerah yang luar biasa. Itu sebabnya sekali lagi tidak ada yang perlu dibanggakan dalam hidup ini. Siapapun kita, ya, sebagai apapun kita, orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin. Ketika bicara tentang keselamatan, maka semata-mata bicara tentang kemurahan Allah. Anugerah daripada Allah. Itu sebabnya mari kita mensyukuri anugerah Tuhan ini. Seperti halnya Maria Magdalena yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari ikatan kuasa roh jahat. Sudah diselamatkan. Dan anugerah itu tidak sia-sia di dalam hidupnya Maria Magdalena. Ya. Sebagai penerima anugerah, mari kita belajar bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah itu hanya sampai di situ saja. Maria Magdalena ini setelah menerima keselamatan, kemerdekaan, pembebasan dari rasuan roh jahat itu, hidupnya jadi baru. Hidupnya jadi berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 1-3 dikatakan begini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi setelah Maria Magdalena menerima anugerah keselamatan, kemerdekaan yang demikian berharga, dia tidak menyia-nyiakan anugerah itu. Dia membawa hidupnya, menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus di dalam menjalankan pelayanannya. Pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil dan mengajar. Maria Magdalena bersama beberapa wanita mengorbankan hartanya untuk melayani rombongan Tuhan Yesus. Mungkin kalau sekarang seperti seksi konsumsi begitu. Ya. Tapi bukan cuma tenaganya, tapi juga hartanya.
dalam hidup ini kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, kita yang menerima anugerah, kita yang diberkati oleh Tuhan, kita diberi kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang berguna buat orang-orang yang membutuhkan. Karena sebagaimana apa yang kita buat kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, pada hakikatnya itu perbuatan kita kepada Tuhan. Ya. Itu sebabnya mari kita diberi kesempatan sebaik-baiknya oleh Tuhan. Ya. Untuk tidak kita sia-siakan kesempatan ini seperti halnya Maria Magdalena. Kembali kepada Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya sudah menjadi ciptaan baru, lahir baru, hidup baru, dan Tuhan menghendaki hidup ini berguna. Berguna buat orang lain itu berarti juga berguna buat Tuhan. Di tengah-tengah krisis ini ada saudara-saudara kita juga yang perlu pertolongan kita. Kenapa tidak? Kalau kita diberkati Tuhan, mari kita juga memberkati saudara-saudara kita yang lain. Karena itulah kesempatan yang teramat sangat berharga, ya, yang sedang disediakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah, semuanya itu tidak sia-sia. Anugerah itu akan terus berkelanjutan dengan anugerah-anugerah berikutnya ketika anugerah itu tidak kita sia-siakan. Akan berlanjut dengan anugerah-anugerah berikutnya. Karena itu di dalam surat Galati pasal yang ke-6, surat Galati pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai dengan 10 demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi sekali lagi anugerah yang Tuhan berikan pada kita dalam wujud keselamatan, anugerah yang Tuhan sudah berikan pada kita dalam wujud keberkatan, jangan itu kita sia-siakan. Tapi biarlah melalui anugerah Tuhan ini, kita juga menjadi berkat buat orang lain. Diberkati, memberkati. Mendapat anugerah, menjadi saksi Tuhan. Agar orang lain juga beroleh anugerah keselamatan. Diberkati secara materi, kita juga berbagi dengan yang lain. Supaya kita kembali diberkati oleh Tuhan, mengalir terus. Tidak berhenti, ketika berhenti maka berhentilah semua. Tapi ketika itu mengalir maka akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah firman ini menjadi perenungan kita. Karena memang pasca kebangkitan Kristus harus menjadi titik tolak baru dalam kehidupan kita. Mendorong dan memotivasi kita bangkit sebagai
pengikut-pengikut Kristus yang hidupnya tidak sia-sia, tapi berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur kami aturkan kehadirat Allah kami, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa kami sampai saat ini menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Melalui kematian kebangkitan Kristus, mengalirlah anugerah itu kepada kami orang-orang berdosa ini. Namun kami tidak ingin anugerah itu menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Karena itu kami rindu hidup ini menjadi berkat, sehingga nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman Tuhan terus termetereh dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini dan mengucap syukur. Saudara, angkat tanganmu dan tadakan ke atas, serta terimalah rahmat, berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan, kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria dari surga menyambut gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan amin. Selamat menjalani hidup dan selamat berbagi dengan yang lain. Tuhan memberkati.